Mungkin butuh semangat dulu. Butuh kan, ya? semangat. Biasa panggilnya apa nih kalau di stand up Indo nih? Buddha. 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 Ya, para Buddha. Oh, enggak. Enggak ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan dulu, Pak. kita semua. Ayo, terima kasih sudah meluangkan waktu. Biasa. Semangat mendengarkan konten hari ini ya. Ya. Mungkin sebelum kita mulai acara ini, kita boleh minta teman-teman yang masih duduk di belakang boleh isi kursi yang di depan ya. Ayo. Nah ini Mas Arnold sama Kak Angel boleh isi Silakan maju ke depan. kursi yang di depan. Sama kakak yang di belakang berkerudung cantik. Nah, itu yang Silakan boleh pindah ke depan ya. Maju Kak. Ayo. Iya Amin, terima kasih. Ayo maju. Kalau belum maju, tetap kita mulai sih. Tapi ayo maju Pak. Maju aja dulu. Tolonglah itu. Sebenarnya ini nggak kosong karena kita digital hologram ya. Hologram penontonnya. Penontonnya hologram. Kita kan udah digital ini. Penonton juga hologram. Bener. Bener. Coba ditunjukin dulu. Gimana tuh? Dari mana Mas? Dan tadi. Meninggal 7 hari lalu. Serem ya? Serem Oke ya? deh kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Tepuk tangan yuk. Acara hari ini kita dari Pintu, Ya, terus dari stand up Indo Bali. terus ada dari The Amangan Tenten dan Fox Ring mempersembahkan Walk to the moon. Wih, tepuk tangan dong. Love to the Moon. Nah jadi acara hari ini itu acara Web3 Crypto yang kita gabungkan nih dengan casual event kayak stand up. Jadi Stand up. kalau biasanya kan kalau kita acara-acara Web3 pada serius, kan? Nah, kita datang seminar gitu kan. seminar, pada nunggu nasi kotak doang, gitu kan? Pintu membuka Jalan yang baru. Cakep, pintar ya Mas. Paham ya? Kalau ada MC undang-undang ya. Kalau Lip benar tambah kali. Saya menjilat-jilat pintu sekarang nggak masuk akal bisa. Oke, gitu. Nah hari ini bakal ada penampilan stand up comedy, benar Mas? 8 peserta. 8 peserta. Karena 8 angka baik, kita cari 8 aja. Oh iya. Biar keberuntungannya nggak putus-putus kayak angka 8. Dan juga susah juga nyari orang ya. Iya, cari peserta ya, jadi 8 aja cukup. 8 aja cukup. Baiklah kalau begitu. Nah, hari ini kita bakal ada pembicara juga dari Crypto dan Web3-nya, ada dari Fox 3, ada dari S21, ada dari teman-teman Polkadot Ambassador, dan ada dari Bali JavaScript Community. Tepuk tangan. Betul. Dan di akhir acara langsung kita video call dengan Elon Musk. Ya. Ngomongin apa tuh kalau boleh tahu tuh? Itu lambung. Lambung. Semuanya aja ya. Oke. Kalau begitu aku mau kasih tahu dulu penonton di sini semuanya bahwa ada hadiah jutaan rupiah buat teman-teman. Tapi caranya gimana? Boleh kita tunjukkan dulu di layar Di ini. layar. Iya. Nah, bakal ada challenge. Jadi teman-teman yang tadi udah regis di depan, udah gabung di Telegram dan gabung di Discordnya Pintu, boleh di next lagi Mas? Nah, ini yang buat join di Telegram, bisa kirim pesan dan kesannya, terus jangan lupa tulis hashtag Pintu di Bali. Gitu. Bakal ada 500.000 rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Gitu. Kayaknya nggak paham, ya. Ulang lagi ya. Ulang lagi Mas. Join Telegram. Nah, join Telegram, klik linknya, kirim pesan dan kesan. Contohnya, Pintu aplikasi terbaik di dunia. Cakep, aplikasi terbaik Di dunia. Aku rela hapus WhatsApp demi Pintu. Ya. Dan juga masuk kasih hashtag Pintu di Bali. Anda masih mendapatkan 500.000 rupiah dan nginep di sini selama 2 tahun. Bener kamuJa? Enggak ya? Enggak ya. Enggak ya. Boleh lanjut lagi nih. Jadi Lanjut. cukup kirim pesan terus hashtag Pintu di Bali. Terus udah join Discord juga. Teman-teman bisa pilih regional Bali. Jadi ada hashtag pilih kotamu. Terus teman-teman bisa pilih regional Bali di situ. Kalau udah join, teman-teman bisa capture momen hari ini. Kirim aja foto di Discordnya, bakal ada hadiah juga 500.000 rupiah untuk 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dalam bentuk Bitcoin. Wah, Gila Bitcoin, mantap. Oke. Masih ada lagi? Gimana? Coba kalau kirim foto atau momen harusnya kayak gimana? Enggak tahu.
Ini kan maksudnya selfie dari bawah, selfie dari bawah. Ada kan angle dari Angle bawah bisa. Iya bisa. Gitu kan. Kayak kita keren gitu kan yang dari bawah. Banyak. Lanjut lagi. Nah, Lanjut lagi. lanjut lagi itu ada posting story Nah, di Instagram, gampang banget, tinggal tag pintu_ID, bakal ada 500.000 rupiah untuk 5 orang. Begitu teman-teman. Sip? Nah, dan hadiahnya ini berupa Bitcoin ya? Yes, Iya. benar sekali. Agak zaman rupiah. Zaman sih masih. Zaman ya? Kita juga dibayar rupiah ya? Gitu. Iya, iya. Oke deh, kalau begitu kita bisa lanjut lagi. Langsung Acara pertama ini lombanya. lomba dulu biar teman-teman sini pada semangat. Ada semangat. Benar. Dan untuk namanya Li, kita pick secara random ya? Iya, benar. Dari 8 peserta itu. Jadi teman-teman sini pesertanya harus langsung bersiap-siap Bersiap-siap aja. ya? Kita panggil namanya. Kita panggil namanya, Boleh kita boleh ambil dulu. kita ambil ya. Sabar. Tapi sebelum kita cabut, mungkin kita kenalin juri. Oh iya benar. Yang dari kaknya yang cantik dulu. Iya, itu ada. Yura Yunita. Bukan. Silakan Kak Olive. Silakan. Dari Coba. Kak Olive dari pintu. Iya. Kenalan dong. Kenalan nggak? Oke, halo teman-teman semua. Saya Olive dari Pintu selaku Community and Event Specialist. Terima kasih. Nah, Thank you Kak Olive. Nah selanjutnya. yang kedua ada mas-mas biasa. Siapa namanya mas? Siapa? Saya Devi itu saya kok nggak lucu gitu. Saya Koji Asoy. Nah, dia sebenarnya orang sini aja dipanggil ya. Oh, langsung aja Gak dipanggil. enak kan masa juri Saya panggil warga sekitar. dari Isnin Abidu Bali pemanggilan seperti itu. Terima kasih. Katanya punya pantun tentang pintu. Nggak ada. Pintu. Ada tadi saya dengar ada sih. Coba gimana Mas? Ada. Ada. Saya kasih 5 menit ya, kasih sebelahnya dulu. Iya, kita kasih waktu buat Mau bikin nih. bantunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. The look of the star. Dulu saya nggak pikirin dari rumah itu. Itu dari rumah ya? Kayaknya lucu banget deh. Untuk dikasih mic ya, tadi awalnya nggak dikenalin jurinya ya. Hampir ya. Ya, maka nama saya Guntur dari Senat Bali dan saya juga perwakilan dari Pintu sebagai pelanggan ya. Oh, sebagai pelanggan. Saya selalu, wow, Lihatin tato pintumu tuh, tato pintumu lihatin. Oh, iya. Itu lebih ke kandas ya. oke gitu aja, terima kasih. Oke, thank you buat juri kita. Tiga ada Mas siapa ini? Mas Koji Koji dan dan Mas Guntur. Mas Dan kakak siapa? Tadi Oh, Kak Oli. nggak ingat kan namanya tadi. Lanjut kita cabut peserta pertama dulu. Siapa yang cabut? Kamu udah yang ngocok? Takut. Sak saya baca. Cabut. Bu Anggi. Arisa. Bukan Arisa. Bukan ya. Peserta pertama bisa kita bilang bukan peserta ya, korban pertama ya. Korban pertama dari Stand Up Indo Bali dengan set. Oh iya, ini ada lombanya, ada mana nggak? Batasan gitu nggak ada ya. Yang penting lucu. Yang penting lucu. Yang penting lucu. Oh iya, yang paling penting jangan menyebut rival pintu seperti Toshiba. Jangan terus masa seperti Toshiba, Alfamart sama Miyako. Jadi udah boleh ya. Itu rival dari pintu. Apalagi jendela. Udah ada yang nulis tadi udah. Udah ada yang nulis tuh. Udah ada yang nulis tadi pas ternyata. Aku sangat suka pintu dan juga jendela. Udah kepake materinya. Udah banget. Apa saya sebutin? Ada ya komput terbuka ya. Oke, korban pertama atau bisa dibilang peserta pertama. Ini dia, Putra. Selamat sore. Bulai Bedugul. Saya ke Bulai Bedugul ya. Sejuk tuh. Perkenalkan, nama saya Kudrasi Hombing. Saya orang Batak yang lagi merantau ke Bali.
Meskipun orang Batak merantau ke Bali, ternyata saya tuh baru nyadar di Bali tuh banyak banget orang Jawa. Saya tuh cuma curiga orang Jawa kayaknya kalau berkembang biak punya caranya sendiri, ya nggak sih? Kalau orang normal tuh kan dia berkembang biak dengan cara step, ya, batangnya ditanam. Nah kalau orang Jawa nih kayaknya berkembang biak dengan cara seperti amuba, membelah diri. Hari ini dia ada 1, minggu depan jadi 2, bulan depan jadi warung Madura, nah gitu. Habis itu gua angkringan. Tahun depan jadi pemogan 2.0 kayaknya. Langsung aja ya. Menurut gua tuh aplikasi Pintu tuh aplikasi yang bagus banget buat belajar investasi. Karena dulu gua pernah kena investasi bodong. Waktu kecil tuh, ada masanya di mana nenek kalau main ke rumah ngejenguk cucunya, sebelum pulang pasti dia ngasih uang. Ya meskipun ketika udah gede baru nyadar, kenapa ya kalau nenek ngasih duit ke cucunya tuh kayak transaksi narkoba gitu. Kayak dilipet kecil-kecil, ngasihnya diem-diem, pas dibuka kupon bazar McD. Dan orang kaya ya, nggak dilihat sama kupon bazar ya. Oke. Kalau udah ngeliat ngasih duit tuh, mama tuh jadi ini, dia jadi aware gitu. Meskipun nenek ngasih duitnya kayak transaksi narkoba, insting mama tuh kayak polisi kalau nyari film bokep, cepet banget gitu. Ini, sorry ya, analoginya kayak terkesan familiar gitu. Ketika mama jadi polisi, pas udah nenek-nenek jadi bandar. Jadi mama kalau ngeliat opung gol ngasih duit ke cucunya, itu dia ada 2 hal yang dia bilang. Pertama, ayo bilang apa sama opung dulu. Yang kedua, sini simpan aja duitnya di mama, biar aman. Gitu. Semenjak saat itu status duit gue udah gak sama lagi kan. Iya, udah lain gitu. Karena ada masa dimana ketika gue pengen minta duit ke nyokap, ke mama, terus pengen beli mainan, itu duitnya gak dikasih. Entah kemana duitnya hilang aja gitu. Gara-gara investasi bodong ini nih, gue tuh jadi negatif thinking mulu. Ngeliat teman-teman pada punya Tamagotchi, gue cuma bisa tambah benci. Serius banget. Sana. Dan katanya Pintu tuh ini ya, kedepannya akan jualan ini ya, bisa transaksi jualan NFT, bener sih? Enggak ya? Wah salah, riset saya. Enggak. Gue tuh nyesel nggak ngikutin perkembangan tentang NFT. Dulu waktu awal-awal dengar tuh kayak skeptis gitu, kayak apa itu NFT? Mending KFC ya kan? Karena pas dengar beritanya ternyata ada orang bisa kaya cuma jual foto selfie. Berkat itu dia jadi miliarder. Soalnya pada saat itu kan kita lagi COVID, semua orang kelaparan, masuk akal. Dimana semua orang punya prinsip, lebih baik daripada bikin akun kripto, lebih baik ayam crispy, ya nggak sih? Nah, saat itu tuh gue liat kayak Gozali kayak, ini kok dia bisa kaya gitu, kenapa ya? Dan dia itu cuma Gozali kena NFT tuh kayak Gozali pakai skincare gitu, bikin glowing dia doang gitu ya. Dan Gozali kalau nggak kenal NFT tapi tiap hari upload foto selfie itu cuma kayak mas-mas nganggur di Facebook, tau gak sih? Ini udah nggak tidak pakai Facebook ya? Oh. Katanya WhatsApp mau beli api itu juga enggak? Oh. Ya udahlah gitu aja, selamat malam. Ya, itu peserta pertama kita. Tepuk tangan untuk Putra. Namanya juga Lampu the Moon, mungkin tertawanya di bulan. Ya. jangan gitu, namanya udah canggih kan? Udah canggih, kita diawasi juga dari bulan. Peserta kedua. Oke, buka. Peserta kedua kita langsung saja. Putra lagi. Peserta kedua atau korban selanjutnya ialah Nanda. Woi. Silakan. Kalau pakai Stone Mix yang dikira inspektur upacara. Selamat malam masyarakat sipil. Perkenalkan, nama saya Nyomananda dan saya adalah seorang tentara.
Saat saya tampil hari ini, tolong jangan ada yang nyeletuk-nyeletuk ya. Karena kalau ada yang nyeletuk-nyeletuk akan saya tangkap dengan tuduhan menghambat kinerja aparat negara. Boleh minta tepuk tangan untuk aplikasi Pintu? Aplikasi Pintu adalah aplikasi investasi kripto pertama dan terbaik di Indonesia. Itulah yang saya baca di website resminya. Kenyataannya saya tidak tahu seperti apa. Tapi dulu saya pernah menginstal aplikasi investasi kripto yang lain selain Pintu. Di jalan saya malah diberhentikan sama polisi militer. Terus dia nanya, kamu tahu salah kamu apa? Saya tidak tahu Pak, izin salah saya apa? Terus dia bilang, bodoh. BPKB sama STNK ada Pak, bodong apanya? Bukan motormu, aplikasi yang kamu install investasi bodong. Siap salah saya bilang gitu. Dan tapi kalau dipikir-pikir pantas namanya aplikasi Pintu ya kan? Karena jadi sebagai orang awam ya, saya ketika mendengar kata pintu itu yang ada di benak saya sebagai seorang tentara ya, pintu ruang komandan, pintu gudang munisi, pintu kos-kosan mahasiswi keperawatan. Ya makanya saya pikir pantas namanya Pintu ya, karena fungsinya itu hampir sama pintu yang saya kenal. Kalau pintu yang saya kenal itu gunanya untuk keluar dari rumah. Kalau pintu aplikasi ini gunanya untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dan cukup dari jeratnya. Makanya ini saya sangat menyayangkan dulu kenapa bapak saya itu nggak investasi Bitcoin di aplikasi Pintu ya. Coba kalau dulu dia investasi, pasti sekarang sudah kaya. Dan karena dia kaya, saya nggak akan mungkin jadi tentara ya. Dulu tuh cita-cita saya pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian karena bapak saya nggak punya uang. Dulu waktu tamat SMA saya pernah ngomong sama bapak saya gitu, Pak, nanti tamat SMA saya mau kuliah kedokteran. Terus bapak saya malah ngasih saya sekop. Terus dia bilang, gunakan ini untuk mengubur impianmu nak. Tapi masa-masa itu sudah berlalu dan saya sekarang sudah menjadi seorang tentara medis. Jadi buat yang nggak tahu, jadi tentara medis itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya jadi tentara medis itu adalah dalam aturan perang yang dimuat dalam piagam PBB ya. Di situ dituliskan bahwa yang namanya tentara medis itu tidak boleh ditembak. Tapi sedihnya adalah dalam aturan perang tersebut tidak dituliskan bahwa tentara medis tidak boleh dilempari granat. Padahal kalau dipikir-pikir mati kena tembak itu masih mending daripada mati kena granat ya kan Pak ya. Karena kalau mati kena tembak itu masih bisa romantis dan dramatis. Jadi waktu jenazah dipulangkan masih bisa dipeluk sama istri sambil tangis-tangisi ya. Tapi kalau mati kena granat, apanya yang mau dipeluk ya? Tangan, kepala sama kaki mencar semua. Dan walaupun saya tentara, saya nggak mau kalau saya mati nanti jenazah saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena arwah saya pasti nggak akan tenang. Arwah saya pasti akan diospek sama arwah-arwah yang bisa keluar. Dan gara-gara saya tentara medis ini saya sering dibully sama teman-teman saya yang lain yang infanteri. Saya dipanggil tentara salep. Dan padahal saya kalau pergi perang itu nggak cuma bawa salep, tapi juga betadin. Itu pun kalau perangnya jalan kaki. Kalau perangnya naik tank saya biasanya bawa antimu. Dan saya heran itu kenapa tentara medis ini sering dibully kan? Padahal tentara medis ini memegang peranan yang sangat penting. Buktinya pasukan elit kayak Kopassus dan Kostrad aja itu nggak akan mau perang kalau tentara medis nggak ikut. Soalnya di jalan nggak ada yang dibully. Dan untuk menjadi seorang tentara medis seperti saya ini, Pak ya, selesai kita menempuh pendidikan dasar, kita diharuskan menempuh pendidikan paramedis selama 4 bulan. Bayangkan lu singkat banget 4 bulan. Dan setelah 4 bulan, siap nggak siap, kita harus bisa mengobati teman kita yang terluka di medan perang. Makanya gara-gara durasi pendidikan yang sangat singkat, kalau ada teman saya yang jadi korban perang, setelah saya obati malah jadi korban malpraktik. Dan sebagai seorang prajurit medis yang rutin mengikuti kuis kebiar BCA, saya menolak menikah dengan perawat. Soalnya untuk apa gitu? Apa yang bisa dilakukan oleh perawat bisa saya lakukan. Tindakan-tindakan medis misalnya apa? Nyuntik saya bisa, pasang infus saya bisa. Yang nggak bisa saya lakukan cuma satu, mempertanggungjawabkan tindakan medis yang telah saya lakukan. Terus juga ini apa namanya? Tapi makin kesini saya makin bisa lah untuk melakukan pengobatan. Kayak waktu itu saya pernah, dan saya tuh nggak cuma ngobatin tentara, ngobatin masyarakat juga saya pernah.
Waktu itu di Singaraja ada bapak-bapak yang kakinya terluka. Pas saya obatin, saya kasih betadin, bapak ini malah nangis. Dia bilang, bapak tentara ini baik sekali, mau ngobatin dan megang-megang kaki saya. Anak kandung saya aja gak pernah mau megang kaki saya. Bapak ini malah curhat tentang anaknya yang durhaka. Terus karena dia curhat seperti itu, saya ikutan sedih gitu. Saya jadi ingat sama bapak saya. Untungnya sebelum saya jadi tentara, saya sering megang kaki bapak saya. Iya, saya sering megang kaki bapak saya untuk melepaskan kepala saya yang diinjak. Belas kira saya memang. Tepuk tangan untuk Nyomananda Armidika. Mantap kali. Siapa? Siapa? Tapi dia sebenarnya tentara PUBG ya, bukan beneran. Bukan beneran gitu. Gimana beneran? Oke, selanjutnya tadi kita udah dengerin materi stand-up komedi. Sekarang kita ada bicara web dan TikToknya dulu nih. Kita langsung panggilkan yang pertama, bakal dari pintu dulu. Silakan buat Kak Olive, tepuk tangan buat Kak Olive. Harus lucu ya kamu. Oke, selamat sore semuanya. Rada beban ya di sini kan tadi dua ngelucu, sekarang aku nggak ngelucu, aku serius. Oke, salam kenal semuanya, saya Olive, selaku perwakilan dari Pintu sebagai event dan community specialist. So pertama-tama kita mau ngucapin makasih banget nih untuk stand up comedy Indo Bali, TAT dan Kostri yang udah merealisasikan dan memberikan kesempatan untuk Pintu untuk gabung sekaligus silaturahmi sama teman-teman di sini, memperkenalkan kripto dan Web3 sambil ketawa. Itulah tujuan kita, jadi biar lebih relax teman-teman juga, dan teman-teman stand up Indo juga bisa jadi lebih tahu nih apa sih itu kripto, gimana sih dunia Web3 itu. Sebelumnya Olive mau kenalin kita Pintu sebagai, boleh di next, first and only crypto investment platform yang fokus untuk investor pemula atau orang-orang yang memang baru mau terjun ke industri Web3 pastinya. Di next, nggak cuma industri Web3 tapi orang-orang yang mungkin di sini teman-teman nggak asing ya, berapa tahun lalu kita pernah dengar harga Bitcoin itu sempat melonjak tinggi dan sempat orang-orang FOMO. Nah, disinilah kita hadir untuk investor-investor baru yang mungkin tertarik pengen beli Bitcoin, mau tahu gimana sih kripto itu, gimana sih investasi di kripto itu seperti apa. Next, oke, lanjut lagi. Nah, kita di Indonesia hadir memang sebagai platform yang pastinya mudah dan interface yang nyaman dan harganya juga lebih baik. Jadi teman-teman yang sebagai pemula atau mau beli Bitcoin atau mau terjun di dunia Web3 misalnya kayak mau beli NFT, itu jauh lebih mudah karena interface-nya juga nggak menyulitkan dan teman-teman nggak cuma sekedar sebagai investor tapi bisa belajar langsung di aplikasi Pintu. Jadi udah satu untuk semua. Next, nah tadi yang Olive bilang selain kemudahan, transparansi juga multi aset. Jadi yang kita jual nggak cuma aset kripto kayak Bitcoin atau Ethereum, tapi ada beberapa aset kripto lainnya yang menjadi pilihan teman-teman untuk bisa investasi gitu pastinya. Next, nah ini nih yang masalahnya karena 99% investor baru tuh nggak dapetin solusi. Itulah makanya Pintu hadir, investor baru masih bingung, aduh gimana ya caranya beli kripto yang kalau kita tahu contohnya misalnya Bitcoin harganya udah ratusan juta. Gimana ya kita beli satu Bitcoin, gak mungkin dong kayak masih kalau kayak aku nih sebagai pekerja biasa, aduh bingung gimana caranya. Pintu hadir, teman-teman bisa beli Bitcoin atau aset kripto lainnya mulai dari 11.000 aja. Jadi teman-teman tuh bisa mulai dari yang terkecil banget nih untuk investasinya. Next, nah Pintu juga, nah tadi sempat disinggung juga yang investasi bodong sama Mas Nanda. Nah ini tenang aja teman-teman, Pintu itu terdaftar di Kominfo dan diawasi oleh Bapepti. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita termasuk platform investasi kripto yang diawasi dan terdaftar. Lanjut, nah ini tim kita ada Jet Sutoyo selaku CEO dan founder dari Pintu sendiri. Next lagi, sorry kak. Next lagi, next.
Ini suasana kerja di Pintu, teman-teman lebih casual dan mungkin di sini ada yang tertarik untuk berkarir di industri Web3 atau kripto, bisa di next Kak, next lagi. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang setelah acara ini tertarik sama industri Web3 atau mau kerja di industri kripto, kayaknya keren banget, kayaknya asik banget, teman-teman bisa nih cek di careers.pintu.co.id karena Pintu tuh lumayan sering untuk nge-hire. Jadi siapa tahu ada job yang cocok banget untuk teman-teman, kan kapan lagi kerja sambil ketawa gitu. Karena asik banget di Pintu. Next lagi, jangan lupa untuk follow dan cek sosial media kita. Karena yang tadi kalian udah join, mungkin teman-teman di sini udah join di Discord, Telegram, dan Instagram gitu. Karena kita banyak banget kegiatan-kegiatan seru lainnya. Next lagi, oke, terima kasih itu dari Olive, sorry kalau nggak lucu. Oke, thank you. Terima kasih. Sekarang stage ini jadi stage panas ya, wajib lucu. Wajib lucu ini. Stage deg-degan. Selanjutnya pembicara langsung dari Fox 3. Ada Mas Arnold dari Fox 3. Langsung. Oh, makin kursi. Gitarnya Kak, kamu ambil. Silakan, Fox 3, Kak Arnold. Halo semuanya, selamat sore. Thank you udah datang ke sini ya. Saya juga sama kayak Kak Olive, kayaknya nggak bisa jadi lucu, tapi ya, moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya nanti. Sebelum saya mulai, saya ingin nulis sesuatu dulu di sini dan kalian nggak boleh ngintip. Nanti ini ada something soalnya, sebentar ya. Boleh musik pesulap mungkin? Mau sulap mungkin ya? Udah Mas Arman? Oh udah, oh cepat. Baik. Jadi bocorin pakunya. Oke, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Nama saya Arnold. Nah, di foto paling kiri itu, maaf kalau nggak gitu mirip, itu masih gemuk waktu itu. Ini saya mencoba lucu malah nggak lucu ya. Mendingan serius aja ya. Balik serius bentar. Nama saya Arnold. Jadi saya adalah co-founder dari Fox 3. Nah, satu lagi juga saya co-found waktu itu Bali Blockchain Community. Memang sekarang agak sedikit redup, tapi moga-moga nanti bersinar kembali ya. Jadi Fox 3, apa itu Fox 3? Jadi Fox 3 itu adalah Web3 consultant company. Jadi kita di sini memberikan jalan, memberikan solusi dan konsultasi untuk bisnis ataupun brand untuk masuk menggunakan teknologi blockchain untuk produknya mereka. Nah sekarang aku tadi ngomong blockchain. Siapa di sini yang udah pernah dengar kata blockchain? Dan tadi ngomong kripto ya. Nah sekarang aku tanya, blockchain ada yang udah pernah dengar nggak? Dia. Sebentar, boleh ngaca nggak? Ngaca. Biar saya nggak. Saya lihat sih cuma 10%, 20% ya. Jadi ini tugas yang jadi sangat berat buat saya buat menjelaskan, tetap saya coba. Dan waktunya sangat mepet banget lagi ya Mas Rahmat ya. Aku harus jalan sama waktu, dari tadi aku santai banget ngomongin. Oke, jadi kita sekarang akan ngomong tentang blockchain, tapi saya coba untuk bicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan akhirnya tidak akan akurat secara teknikal. Nggak akan akurat secara teknikal. Saya tahu di sini banyak yang paham secara teknis detailnya, tetapi sih saya coba untuk menyederhanakan. Oke lanjut. Nah, di sini kita kembali ke masa lalu. Nah, di masa lalu itu ada Lisa, sama ada Jenny ya. Nah, Jenny ini punya sup. Dia jualan sup lah gitu ya. Nah, kemudian ada Lisa nih. Nah, Lisa ini mau beli supnya Jenny harganya 10.000. Nah, zaman dulu orang bisa langsung datang, samperin aja si Jenny-nya. Jen, minta sup tuh gitu. Gua kasih 10.000. Kelar, selesai ya. Langsung selesai transaksi. Nah, tetapi di era modern sekarang, bayangkan kalau seandainya misalnya Jenny-nya tinggalnya di Cikarang, Lisa-nya tinggalnya di ujung Berung. Saya nggak tahu ujung Berung itu kata bener. Nah, akhirnya mau nggak mau zaman sekarang butuh pihak penengah, middleman. Nah, bisa next. Nah, middleman di sini
Anggap saja di sini contohnya pada saat mau transfer pakai bank, atau misalnya pada saat mau beli supnya kita post lah di aplikasi hijau sama orangnya, gitu kan nggak boleh nyebutin ini ya, udah tahu ya, gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau di bank, apa yang dilakukan? Pertama kali adalah bank akan melihat tuh di buku yang tengah itu tuh, buku transaksi, lihat saldonya si Lisa tadi cukup nggak untuk beli supnya jadi misalnya 10.000. Nah kalau seandainya cukup, nanti ditransfer. Akhirnya ada catatan. Pernah nempuin buku tabungan? Punya tabungan? Oh bagus, oke, good, bisa punya tabungan. Nah di situ kan ada informasi detail ya. Nah seperti itu sebetulnya informasi yang ada di buku transaksi. Nah apa yang dimaksud dengan ini next ya nanti aku jawab. Nah yang dipakai tadi adalah sistem centralized. Kenapa aku sebut centralized? Ini bangku saya bawa naik sebetulnya ada tujuannya. Anggap ini server. Karena saya nggak sanggup bawa server ke sini, jadi saya anggap aja ini server ya. Ini server bank, cuma ada satu, sentral. Yang punya siapa? Bank. Artinya satu, bank bisa sensor kita. Artinya kalau dia mau ya, atau ada alasan tertentu, pasti ada regulasi dan rules. Misalnya kita udah nggak bisa transaksi hari ini karena limit besar, atau kita ada pelanggaran apa kita nggak bisa transfer dan segala macam, bisa disensor. Kemudian yang kedua bisa dirubah. Kalau banknya mau, bisa loh dia ganti. Walaupun ya tetap dilindungi hukum lah di negara kita. Tetapi sistem centralized memungkinkan untuk itu karena yang punya siapa? Satu orang. Nah kemudian yang ketiga, kita juga harus ada trust atau kepercayaan ke si bank. Jadi kita harus percaya sama banknya bahwa banknya itu akan benar. Kalau banknya kabur, atau tadi itu yang disebut Nanda sama Putra investasi bodong, dan 2 kali lo materinya sama, nanti diganti yang lain ya. Itu jangan disalahin lagi. Nah itu artinya, kalau seandainya nggak ada trust, kita nanti nggak akan jalan sistemnya. Kita harus benar-benar totally trust. Gitu. Nah, itu ada 3 masalah tuh di situ. Nah kalau ada 3 masalah itu ujungnya apa? Dari sisi security pasti akan bermasalah, kenyamanan juga dan segala sebagainya. Nah untuk itulah decentralized hadir untuk menjawab sebagian dari permasalahan. Tapi bilang sebagian karena teknologinya masih berkembang, belum selesai. Kita tuh masih baru mulai lah bisa dibilang. Walaupun kayak populer blockchain yang pertama di tahun 2009 Bitcoin gitu ya, sudah lama loh 2009 loh. Tapi sebagian besar mungkin baru sadar ada Bitcoin mungkin baru terakhir ini. Padahal udah ada dari 2009 sebetulnya Bitcoin, Januari 2009. Nah dengan sistem decentralized, aku minta tolong. Nah ini tim saya bawain server-server baru harus ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, instead of cuma 1 server, ini sekarang kita buang, kita ganti jadi 3. Yang punya siapa? Server ini masih bank ini bukan? Enggak, beda. Karena di server 3 ini, kalau kita mau, kita bisa nambah lagi server. Kalian juga bisa masuk, bebas. Kalian bisa nambah lagi, mau 4, mau 5, semuanya mau partisipasi itu boleh. Gitu. Nah, di sini dengan adanya 3, apa yang nanti membedakan? Pertama, karena nggak ada satu pihak hanya satu yang menentukan semua keputusan, akhirnya kita bisa mencegah banyak hal itu. Nanti aku akan jelaskan lebih detail di bagian blockchain-nya. Ini mungkin aku pasti akan agak lewat, maaf ya, selamat ya. Tapi biar teman-teman pada tahu nih, soalnya ini topik yang lumayan sulit dijelaskan. No censorship, jadi susah nih dia mau sensor. Misal dia bilang nggak boleh, dia masih bisa bilang boleh. Jadi perlu ada konsensus kan sih. Nah kemudian cannot be changed, nggak bisa dirubah. Nah dalam arti kalau seandainya kita mau merubah yang di sini dan yang di sini nggak dirubah, yang di situ nggak dirubah, 2 nggak dirubah nih, 1 yang dirubah, yang merubah sendiri itu nggak valid. Gitu. Jadi akhirnya network tetap ngikutin yang paling banyak. Dan kemudian yang ketiga, kita nggak perlu percaya satu entitas kayak bank. Ini nggak dipakai lagi. Jadi sepanjang kita percaya sama sistemnya, sama networknya, kita nggak perlu percaya sama orang. Dan sistem atau network di sini bukan orang yang bisa berubah pikiran, yang bisa ngantuk dan tidur, atau bisa kolak. Karena ini adalah sistem dan ditulis dengan code yang fix, pasti, dan nggak bisa dirubah. Jadi artinya kita dapat jaminan bahwa itu tuh nggak akan pernah berubah, nggak akan pernah melenceng. Yang ini agak ada risiko. Tiba-tiba ada yang korup orangnya, atau ada something wrong. Itu. Nah,
sekarang pertanyaannya, apakah ini benar-benar secure atau enggak dengan adanya 3 ini? Aku kasih contoh ya, pertanyaan paling standar. Misalnya contohnya di sini siapa ya? Jurison aja. Nah di sini misalnya Pak Puja, di sini Kino gitu ya. Nah ini Jurison di sini mikir mau, aduh gimana ya? Kalau seandainya tadi itu si siapa tadi ya? Lisa sama Jenny ya. Nah si Lisa ini, aku ganti angkanya tidak 10.000 tapi 20.000 gitu. Jurison doang nih, tapi Pak Puja sama Kinonya enggak ikut-ikutan. Mungkin Jurisonnya dibayar sama Lisa. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Nah gimana cara ngatasinnya? Nah itu next. Nah ini baru ini masuk namanya blockchain. Jadi dari tadi aku belum jelasin blockchain sebetulnya. Baru masuk ke blockchain sekarang. Nah blockchain itu apa? Next. Blockchain itu isinya 3. Ini simplified banget karena sebetulnya lebih dari itu. Dan aku nggak bisa menjelaskan secara teknik dalam arti algoritma apa yang dipakai, enkripsi apa yang dipakai dan segala macam. Nanti kalau mau kita ngobrol aja di luar. Ini saya simplified sekali. Intinya ada 3 elemen. Yang pertama itu sebelumnya hash. Hash itu apa? Aduh, nanti aja ya, panjang. Ingat aja dah pokoknya hash gitu ya. Berikutnya ada transaction. Nah, transaction ini isinya ya transaksi tadi. Lisa ngirim ke balik ya. Waduh, itu kan namanya jadi ngirim ke Lisa. Bisa ngirim ke jadi benar. 10.000 tadi ya. Nah, kemudian di bawahnya ada hash. Aku jelasin ya. Hash ini kita dapat berdasarkan informasi di previous hash sama di transaksi. Jadi ada 2 elemen yang menentukan hash. Kalian pernah dengar yang namanya crypto miner ya? Penambang kripto, pernah dengar? Kemarin aneh banget tuh di 2 tahun yang lalu, pernah dengar? Nah sekarang aku ajak kalian semua itu mainan jadi penambang kripto berhadiah. Caranya gimana? Next. Ini previous hash 05. Ini transaksinya Lisa ngirim 10.000 ke Jenny. Nah, sekarang aku minta kalian nebak hashnya di sini itu apa? Aku kasih dulu ya. Jadi ini sangat simplified karena aslinya itu, aduh, panjang banget itu. Digitnya. Tapi saya cuma minta 2 digit aja. Jadi kalian nebak, kalau ada yang benar, nanti dapat hadiah dari pintu. dari box aja. Nanti ada box. Nah, ini tolong tebak. Jadi gini nanti cara permainannya ya. Yang mau nebak, acung tangan, terusan boleh nyebut 2 digit itu. Nah, kemudian nanti kalau seandainya benar, aku bilang benar. Jadi tadi itu ini bukan prediksi sulap, ini angka yang hashnya gitu ya. Jadi kalau tepat, nanti langsung menang orang itu. Silakan, ada yang mau nggak? Coba dulu. 2 digit. Kok pada malu-malu semua ya? Apakah saya menakutkan? Mas Rangga, dan kodongnya kalau kayak gini mah. Mas Rangga tebak 2 digit berapa? Mas Aris katanya tadi bisa dijawab Mas. Random ini tebak-tebakan. Waktu ini 30. Salah. Ada lagi? Siapa ya? Cepetan. Dapat hadiah loh ini. Ayo. Novel. 17 salah. Mana? 01 salah. Udah 3 ya. Aku kasih kesempatan lagi. Ya. 11 salah. Nanti aku buktikan ya. Aku nggak asal ngomong. Tadi kan aku udah betul listannya aku 4 ya. Siapa lagi? Ada yang mau coba? Berapa? 13 terus 13 ya? Masih salah. Aku kasih 3 kesempatan lagi. Maksud saya, oke aku kasih dulu. Ini di bawahnya 30. Jadi cuma antara 1 sampai 30. Jadi dia tetap tinggi ya. Aku kasih dulu lagi deh. Biar cepet deh. Kasihan nih Mas Rahmat ya. Ini di bawah 20. Ayo cepetan. 3 lagi. Ya, di belakang. 16. Betul. Jadi yang tadi saya tulis memang bukan 91 ya. Dan ini karena saya gugup jadi gemeteran harusnya 16 ya. Jadi 16. Nah, nextnya tolong nanti dicatat ya tim Fox ya. Karena video aku dulu nggak apa-apa mau. Soalnya kesempatan dalam kan. Bentar ya. Masa nanti dicatat. Nah, kemudian kita next. Ya. Nah, ini tadi kalau kemudian. Nah, ini hasilnya 16. Nah, jadi kita belum punya satu blok lengkap. Ini namanya blok. Jadi blok itu cuma sekumpulan data sebetulnya. Kita udah punya blok. Nah, kemudian next. Seru ya pelajarannya ya. Ini blockchain. Jadi gini. Nah, nextnya ternyata si Rose ngirim 5.000 ke NG. Jangan ada yang tanya Jisunya kemana. Saya nggak mau jawab.
Baru saya mau nanya. Saya nggak mau jawab. Nah kemudian ini jadi previous test. Paham ya sekarang ya kenapa aku sebut previous test ya? Nah kemudian berikutnya ada transaksi lagi nih di blok terpisah. Itu ada sekarang ngirim 3.000 ke Yuna. Nah kemudian yang di sini itu 16 plus ya biar gampang ya 16 plus ini tuh hasilnya segini. Aku nggak suruh kalian nebak lagi, tapi itu yang dilakukan penambang-penambang itu dengan mesinnya mereka tuh lomba nebak ini yang paling cepat dapat hadiah. Sama kayak tadi masnya. Jadi masnya dapat hadiah, anggap aja kayak minor tadi. Nah yang paling beruntung kayak kemarin ada satu orang yang dapat 6.25 ya sekarang, 6.5 ya sekarang ya. 6.25 ya, sendirian loh. Bitcoin satunya sekarang kan 300 juta lebih ya. Solo miner dapat, jadi bukan mining pool. Itu nggak perlu dijelasin, itu pusing lagi mining pool. Nah, pokoknya intinya kayak gini. Ini 28, nah di sini 28 persentage ya, jadinya 01. Nah, lihat nggak di sini ada rantai kesatuan yang sambung menyambung. Next ya. Nah, makanya namanya chain. Jadi udah paham sekarang blockchain? Ya. Udah cukup clear belum? Saya jelasinnya cukup jelas kan? Jadi ada bloknya, ada rantainya. Rantainya karena sambung menyambung. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kasus tadi Yurison yang mau nge-hack gitu ya, mau merubah data. Kalau mau merubah data, lanjut ya. Ditarget nih sama hacker nih. Ini Yurison. Pakai hoodie, pakai kacamata hitam. Saya sekarang nggak pakai. Nah begitu dia cara ini, dia mau rubah nih dari 5.000 tadi 5.000 coba deh geser ya. Nah oh enggak benar 5.000 geser satu ke sana dirubah jadi 20.000. Nah kalau dirubah jadi 20.000, ingat nggak tadi aku bilang ini kan yang 28 ini kan sama dengan ini plus ini, tapi ininya tadi kan 5.000 ya. Kalau ganti 20.000 angkanya ganti lagi. Jadi gitu caranya kriptografi bekerja. Satu karakter yang berubah itu langsung berubah semua. Dan kita harus nebak lagi. PR atau nebaknya. Tadi aja lama kan kalian nebak ya. Nggak langsung dapat gitu sekali tembak. Dan itu baru 2 digit loh. Ini kita main sebetulnya lebih banyak lagi, tapi aku susah menjelaskan. Jadi ini 28 akan berubah. Artinya ini jadi invalid nih. Kita harus cari angka baru. 1 menit lagi. Ya mau selesai. Dan 28. Nah artinya di sini berubah juga dong. Jadi invalid semua. Paham nggak? Nah jadi akhirnya, yang dihack si Yurison ini habis, oven istilahnya oven block, habis dia, nggak bisa jalan lagi. Nah ini bisa jadi akan jalan kalau si Yurisonnya kebetulan punya minor yang bisa mencapai cepat nih, kayak Fokyo-Kian. Tapi gimana caranya satu orang lawan misalnya 100 orang di sini yang semua sama-sama nebak, kecepatan yang mana kira-kira jalannya? Yang atas atau yang bawah? Pasti yang atas kan? Nah akhirnya yang atas itu jadi konsensus. Jadi artinya tanpa perlu kita percaya sama suatu pihak apapun, sistemnya jalan sendiri. Kita nggak perlu lagi mikirin bang. Sorry ya, aku nggak menyerang bang. Ini banyak, ini mesti dikaji banyak. Tapi ini salah satunya ya. Ini domain jadi nggak diperlukan lagi bisa di sini. Nah, dengan kondisi kayak gini siapa yang dapat manfaatnya? Kalian tadi contohnya minor dapat manfaat kan? Dapat reward gitu. Nah kalau semuanya dijalankan, contohnya gini lah kita ngomong ya. Sekarang kita udah masuk ke era web 2. Next aja, biar agak cepat. Zaman web 1 dulu 90-an itu orang cuma ada informasi di website dibaca kelar. Yang kedua sekarang ini zaman sekarang sosial media di zamannya. Kita create TikTok, kita create Instagram. Kalian dibayar nggak sama Instagram? Belum tentu kalian dibayar. Ada yang mungkin bisa monetize, tetapi kan nggak semuanya. Yang dapat manfaat siapa? Mereka jualan data kita, mereka dapat iklan dari kita, jualan iklan juga, slot iklan. Akhirnya kita menjadi produk. Gitu. Nah, sebetulnya konsep Web3 adalah kita mencoba untuk mengembalikan kontrol dan ownership atas data kembali ke kita. Itu sebetulnya visi besarnya, visi yang mulia yang kayaknya entah berapa lama lagi akan tercapai. Tetapi saat ini memang seperti kita ini di Fox Street, teman-teman juga misalnya di Pintu, kemudian di S21, dan di Polkadot juga, kita semua ada arahan ke sana sebetulnya misinya. Itu makanya butuh perjalanan yang panjang. Terakhir ini udah mau sampai selesai. Nah, jadi blockchain itu bukan cuma tentang cryptocurrency, bukan tentang NFT doang, bukan tentang metaverse doang. Setelah tadi aku jelaskan, kalian paham kan teknologinya itu apa? Ada tujuan yang mulianya itu apa? Gitu. Jadi bukan cuma sekedar sebatas metaverse, NFT, cryptocurrency dan sebagainya. Jadi kita harus melihat lebih lewat daripada sekedar dari hype sama tren-trennya. Next, udah mau selesai. Sorry mas Rahmat, udah mau selesai. Nah, jadi blockchain tadi aku udah bilang ya, next lagi, terakhir. Oke, jadi it is the concept that we are fighting for to bring the control and ownership back into the hand of
all of you here, semua yang ada di sini, next. Dan ayo kita sama-sama ambil journey ini bersama Fox3, bersama Pintu, bersama Polkadot, bersama S21, Bali JavaScript, semuanya. Semua community yang ada di Bali, karena perjalanan kita masih panjang. Kita baru mulai, mari kita mulai pelan-pelan memahami teknologinya. Setelah tadi kalian meresapi ini bisa untuk apa, mungkin kalian punya ide apa, let's discuss, let's do something together. Kalian bisa follow sosial media Fox3 dan Bali Blockchain Community yang pasang di situ. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you. Terima kasih. Isinya daging semua. Daging semua. Kayak di kumon kita. Yang belakang tuh kepalanya berasap tuh. Biasanya nabung di celengan babi disuruh dengerin ini. Tapi kita masih banyak materi yang daging semua. Daging semua isinya. Langsung aja ada Kak Marvel dari Bali JavaScript Community. Silahkan Kak Marvel. Tepuk tangan dong. Kak Marvel. Bali JavaScript. Gimana ya? Sebenarnya berat sih sebelumnya secara komedi harus lucu udah sih. Nggak salah ya. Udah, kenalin dulu sebelumnya. Saya Marvel Alexius, di sini saya sebagai Bali JS. Saya kerja sebagai full stack engineer di Savirus. Di sini saya bakal lanjutin topiknya dari Mas Arnold. Oke. Jadi Mas Arnold tadi kan sempat bilang blockchain itu nggak cuman NFT sama currency. Nah, jadi saya juga ada nyiapin beberapa example, real life example buat yang implementasi blockchain. Jadi yang pertama itu ada implementasi supply chain yang dipakai oleh Walmart untuk ngecek, nge-tracking produk-produknya mereka yang udah di ship oleh Walmart buat nyampe ke tempatnya masing-masing. Terus yang kedua juga ada identity yang udah diimplementasi oleh Estonia, yang dimana identity-nya itu udah di encrypt sama blockchain juga. Jadi identity itu sama sekali nggak bisa ditempel sama sekali, dan jadi identity itu tetap gitu lah. Jadi nggak bisa di forge. Oh oke. Jadi yang ketiga itu ada intellectual property. Intellectual property di sini digunakan oleh perusahaan Everledger yang menggunakan blockchain sebagai ownership untuk diamond. Jadi orang-orang yang punya diamond itu bisa apa ya, nge-sign diamondnya atas nama mereka menggunakan blockchain ini. Jadi mungkin itu sih real life example yang bisa saya kasih contoh. Lalu kita bisa lanjut ke future-nya. Nah, future-nya ini sebenarnya agak menarik karena tahu sendiri kan blockchain crypto NFT akhir-akhir ini lagi down banget. Jadi future-nya sendiri itu sebenarnya blockchain ada banyak. Yang seperti Mas Arnold bilang itu nggak cuma di crypto NFT gitu, tapi memang sih gimana ya, implementasinya sendiri memang masih sedikit banget karena masih terkungkung gitu bilangnya, terkungkung di cryptocurrency. Yang pertama itu adalah ada CBDC, Central Bank Digital Currency, itu digunakan sebagai di develop oleh central bank itu sebagai digital currency untuk negara masing-masing. Bisa sebagai complementary cash yang udah ada ataupun replacement dari cash yang udah ada di negaranya. Salah satunya yang udah bikin itu Yuan. Kalau udah benar-benar Cina itu kan udah sempat bikin tokennya sendiri itu digital Yuan. Dan Indonesia sendiri udah ada bikin namanya rupiah token. Nah, jadi sebenarnya CBDC ini ada bagus nggak bagus karena yang pertama ini kan central bank ya, jadi secara nggak langsung ini dikontrol oleh pemerintah yang dimana gimana ya? Pak.
yang dimana agak ini nggak ada tukang bakso kan ya. Yang dimana agak meragukan lah. Terus yang kedua juga di satu sisi emang sebenarnya lebih efisien karena lebih memudahkan transaksinya, tinggal by wallet doang, tinggal bisa langsung transfer, tidak perlu ada cash lagi, ya sebagai pengganti bank aja lah. Cuman ya itu karena dikontrol central bank, jadi mereka masih ada kontrol di sana. Lalu yang kedua ada gaming juga, NFT sama gaming. Ini masih termasuk salah satu market yang besar karena ada proyeksi di tahun 2025 itu ada 100 miliar market yang masih open di bagian blockchain gaming ini. NFT sendiri kan juga sempat dibahas oleh EA Games, kalau tahu itu sempat mau bikin NFT yang bisa dipakai di semua gamenya mereka. Jadi satu NFT misal kita main Star Wars dapat NFT bisa dipakai di game lain, misal NFX gitu. Terus ada juga identity dan voting. Sama kayak Tonya tadi, identity dan votingnya sendiri karena identity-nya udah pasti dan nggak bisa ditambah apa-apa. Presiden itu bisa langsung ngevote gitu, ngevote presiden atau yang pileg gitu lah. Jadi votingnya itu nggak bisa ditambah lagi, dan sekali colok ya udah fix itu nggak bisa diganti lagi. Ini topik saya udah habis sebenarnya. Yaudah, jadi dikit lagi deh, karena ini kan saya sebut kayak gini sebenarnya. Jadi agak bahas teknikal dikit. Untuk blockchain sendiri itu kita develop menggunakan Solidity. Solidity itu apa? Itu bahasa pemrograman yang memang digunakan khusus untuk membuat smart contract di network Ethereum. Nah ini baru mulai teknikal nih. Jadi ya network dulu deh. Network itu apa? Jadi network itu sama kayak environment yang di Web 2. Kalau Web 2 kan biasanya kita ada tahu namanya production sama test environment atau staging lah kita bilangnya. Ini kalau buat yang non technical agak susah sih jelasin. Jadi yang di mainnet sendiri kita bilangnya mainnet buat yang production itu. Mainnet sendiri itu baru transaksi yang asli. Dimana semua transaksi di let's say kita bilang network Ethereum itu semuanya di transaksi asli. Perlu tokennya Ethereum langsung, perlu token Matic itu misalnya. Nah kalau testnet kita baru bisa bikin token aja buat coba-coba. Lagi habis pak. Mungkin itu aja sih. Oke, itu tangan dulu. Untuk ngeri mundur-mundur kecepluk. Rendang kan? Kain beneran. Kita lanjut ya, stand up comedy. Kumpul lagi orang-orang bebal yang tadi kepalanya panas, kumpul lagi. Nah, pada jadi harus hilang. berasap kepalanya. Berasap biasanya. Tapi saya kalau secara singkat sebenarnya kayak teknologi blockchain dan semacam sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Tadi sudah digunakan untuk sistem voting di beberapa negara, sudah ada digunakan juga untuk bisnis. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita di sini juga mungkin pernah mengakses sistem itu gitu. Jadi seru juga. Seru juga. Siap? Kita lanjut saja. Kita lanjut saja nih. Peserta ketiga. Kita konsol undiannya. Silahkan dicabut. Kita lanjut. Panggil Yuda. Selamat malam Pintu. Selamat malam ya. Perkenalkan nama saya Yuda. Saya tuh seorang kuli bangunan. Senang banget rasanya bisa stand up di sini gitu, terutama banyak ada workspace gitu. Saking lengkapnya workspace-nya, mereka menyediakan workspace buat saya. Di lantai 3 ada proyek ya. Tadi saya ke kamar mandi lewat ketemu Pak Suryadi, Mas nggak lembur katanya.
undang saya. Blockchain. Saya beli bangunan. Hari ini saya tuh senang banget gitu, dan saya tuh sebenarnya bingung apa. Masalahnya saya tuh bingung kok ada ya gitu ya orang di tahun 2023 belum download pintu. Aneh tuh. Ada ya, saya ada. Bukannya apa nih, mohon maaf, satu minggu lalu baru dikasih tahu ada lomba. Kasih tahu ada lomba, akhirnya saya download pintu kan. Saya cek, ternyata menarik. Saya cek lagi menarik. Di sini ternyata kita tuh bisa nabung, bahkan investasi. Sekarang lihat saya sekarang, saya sukses, saya kaya, tabungan saya banyak. Berkat apa? Lembur masang keramik. Serius. Saya investasikan semua, waktu, tenaga, proses semua saya investasikan. Hasilnya apa? Saya tipes. Emang benar gitu. Setelah saya cek ternyata buat investasi itu emang paling benar di aplikasi pintu. Kita tuh nggak perlu tipes, nggak perlu lembur masang keramik. Yang ada kita tuh bisa sukses dan kaya berkat download aplikasi pintu. Gokil, tepuk tangan buat pintu. Dan saya tuh beli bangunan punya harga diri gitu. Saya tuh pengen sukses di era digital. Saya tuh ingin menguasai market. Saya tuh ingin menguasai pasar Batu, pasar Samula. Apa namanya? Saya tuh pengen gitu investasi. Bahkan sebagai seorang kuli bangunan, walaupun saya miskin gitu, saking miskinnya saya ya, besok saya harus bayar kos. Saking miskinnya saya besok bayar kos, saya ngarepin hadiah lomba hari ini. Saking miskinnya saya tuh sadar gitu sebagai seorang kuli bangunan, saya tuh emang pinter dalam memperbaiki struktur bangunan, tapi bodoh dalam memperbaiki manajemen keuangan saya. Berkat aplikasi pintu, saya itu bisa memperbaiki manajemen keuangan saya menjadi lebih baik. Gokil, tangan aplikasi pintu. Dan saya tuh sampai meriset gitu, saya tuh sampai observasi di web gitu. Saking pengennya saya menang, saya tuh observasi ternyata ada kuli bangunan miskin namanya Mbah Tri. Di web dia tuh sukses berkat bisnis digital. Jadi Mbah Tri dulunya seorang kuli bangunan. Dia tuh rela jual motornya buat beli laptop supaya bisa investasi. Bahkan Mbah Tri sekarang menjadi seorang yang sukses dan kaya di Indonesia. Gara-gara baca itu saya tuh terinspirasi. Saya kuli, miskin iya gitu. Makanya saya tuh rencana nih, besok saya mau jual motor Vario Pink saya yang starter tangannya mati gitu. Buat beli motor baru yang starter tangannya hidup gitu. Enggak, saya tuh pengen menguasai pasar, serius. Saya tuh pengen beli laptop, bila perlu saya tuh pengen bikin web sendiri. Saya pengen punya aplikasi Gokuli, dimana nanti kalian nggak perlu bingung buat misalkan nyari tukang renovasi rumah. Soalnya di aplikasi yang saya buat itu tukangnya bakal lengkap, tukang bangunan, tukang tambal ban, tukang tambal gigi, nanti lengkap gitu. Itu kan tukang tambal gigi yang biasanya di pinggir jalan gitu kan, yang ngakunya dokter padahal ahli yang gitu. Dan di sana tuh nanti di aplikasi saya tuh tukang tambal giginya katanya langsung ditambal sama Dewa Bujana ya. Kalian nggak pernah kan dicabut giginya pakai gitar Saraswati? Enggak ya? Ya itu aja, nama saya Yuda, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yuda. Langsung lanjut lagi. Yes. Ke peserta selanjutnya. Boleh nih kita ambil Kak. Siapa di situ? OPK selanjutnya, ini dia Bernis.
Tuh, Kak Olive cantik banget sih. Kayaknya sebelum aku mulai stand up, gue balik Kak Olive enak juga ya kayaknya. Masih pantun kali ya? Kak Olive, main kripto di aplikasi Pintu. Kok bisa cakep sih kamu tuh? Gak nyambung katanya, gak nyambung. Oji mau digombalin juga? Selamat sore TAT. Tepuk tangan dulu dong. Kenalin, nama aku Bernis dan aku dari Blora, Jawa Tengah. Jujur teman-teman, aku tuh suka banget stand up di TAT. Aku tuh dari dulu pengen banget nginep di TAT karena menurutku TAT adalah apartemen terbaik di muka bumi ini. Makanya ini aku ikut stand up nih ya. Ntar kalau aku juara lomba, aku dapat uang, uangnya langsung tak buat nginep Kempinski. Terus juga aku mau ngucapin terima kasih pada Pintu karena telah mengadakan lomba ini, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Waktu awal-awal daftar lomba, aku baca ada beberapa peraturan dalam lomba ini. Yang pertama, dilarang menyebut nama kompetitor Pintu. Dan pede banget. Emang Pintu punya kompetitor? Bukannya cuma Pintu satu-satunya aplikasi kripto yang terbaik? Terus yang kedua, aku tuh emang suka banget sama Pintu ya teman-teman. Pintu tuh, wah gokil. PINTU, ada singkatannya bro. Serius, itu PINTU. P, pokoknya cuma Pintu aplikasi yang paling gampang. Insya Allah aman dan terpercaya. N, ntar nyesel loh pakai aplikasi lain. T, takutnya ntar ketipu. U, udah menjilat gini masa gak menang. Hei Oji, menangin nanti. Terus yang kedua, dilarang sarang. Anjir, peraturannya dilarang sarang. Maksudnya dilarang membawakan materi yang menyinggung sara, suku, agama, ras. Apaan tuh? Gak boleh sarang gitu. Maksudku ya gak bakal mungkin gitu kan. Maksudnya kalau kita ngomongin Pintu ya, pembahasan paling deket ya pasti investasi, saham, kripto gitu. Gimana caranya menjurus ke sana gitu ya. Masa iya aku stand up, halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Bernis dan saya seorang muslim. Karena saya seorang muslim, saya nggak boleh main kripto teman-teman. Karena kripto itu kripnya Kristen loh. Anjir, masa kok bisa, siapa sih yang buat peraturan anjir? Terus juga aku tuh follow Pintu tuh udah lama teman-teman ya. Aku di Instagram aku follow Pintu. Aku lupa tahun berapa, yang jelas aku follow Pintu tuh bertepatan dengan kelahiran Ucok Baba. Lupa aku, makanya udah lama aku follow Pintu. Makanya kalau kalian di pertengahan Mei ke belakang postingan Pintu, kalau kalian di komen ada akun fotonya cewek Korea ngasih komen negatif ke Pintu. Anjir, kok bisa cewek Korea ngasih komen negatif ke Pintu gitu. Terus aku cek akunnya teman-teman, ternyata akun fake. Anjir, mau jelekin Pintu aja pakai akun fake anjir. Terus kenapa aku bilang akun fake? Karena aku udah ngeliat following akun cewek Korea itu. Kalian tahu dia follow Loker Ngawi. Kok bisa orang Korea follow Loker Ngawi? Bupati Ngawinya aja follow Loker Jakarta. Aneh. Terus juga ngomongin soal Ngawi, aku bukan dari Ngawi. Aku dari Blora teman-teman, dekat gitu. Buat yang belum tahu ya, Blora adalah salah satu kabupaten kecil di Indonesia. Dan rata-rata penduduknya tuh masih miskin gitu. Apalagi di desa aku gitu, miskin teman-teman. Dia tuh kayaknya gak percaya kalau investasi itu bisa membuahkan hasil. Dia tuh gak percaya. Makanya saking miskinnya, kemarin aku mudik ya di desa aku. Jarang banget aku melihat
ada orang di jalan pakai motor NMAX, semua pakai Tesla, woi. Jarang banget gitu. Dan kripto di Blora itu tuh belum booming, jujur aja. Kripto di Blora belum booming. Di Blora tuh boomingnya masih kematian Olga, woi. Enggak, bercanda. Soalnya aku pernah nih buat story di Instagram, Instastory Instagram gitu. Kalian tahu ini candlestick tahu yang grafik kripto tuh tahu? Aku Instastory kan di Instagram kan. Gak lama aku up story di Instagram, temanku Blora itu komen anjir. Ber, detak jantung siapa itu? Oh bisa. Terus aku jawab, kripto bro. Oh, Adisu kripto. Saya Berry selalu. Tepuk tangan untuk nih. Parah bandingin TAT sama Cambridge School. Ada kamar yang di bawah 500 ya? Nah selanjutnya kita masih balik lagi nih ke materi yang serius-serius lagi. Mungkin bisa disiapin mentalnya biar bisa menerima dengan enak dan nyaman. Masih ada 2 pembicara. Masih ada 2 pembicara. Selanjutnya ada Kak Kresna dari Polkadot Ambassador. Kita persilakan. Terima kasih Mas Rahmat. Selamat malam semua. Ini berat juga buat saya kalau tidak bisa melucu. Oke, saya langsung mulai aja karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Mungkin sebelum kita mulai ada yang sudah pernah dengar Polkadot atau pegang dot. Ada beberapa ya. Nah, Polkadot kan salah satu cryptocurrency dan blockchain yang relatif baru ya mungkin. Jadi kita kenalan dulu. Selain bisa dilakukan trading, bisa dilakukan sih. Baik, perkenalkan nama saya Kresna, Polkadot Ambassador, dan saya juga Rasmudin, blockchain developer. Saat ini sih masih di seputaran ekosistem Polkadot. Sebelumnya sempat berjasa tadi sudah disebut. Tadi sudah terima kasih Mas Arno sudah disampaikan materi saya, jadi kita bisa skip. Tadi ini juga sudah disampaikan ya, pertama kali Bitcoin keluar itu bisnis pertama blockchain. Itu yang blockchain juga. Nah, mungkin untuk hari sendiri saatnya relatif baru itu walaupun awal dari 2015, tapi baru live itu 2020. Yang sebelumnya juga sudah, kalau teman-teman dengar bersama itu sepupu jauhnya Polkadot. Jadi secara struktur, secara teknologi itu sama. Mudah maksudnya melalui membuat aplikasi yang terdesentralisasi yang tadi sudah disampaikan, ada istilah kontrak dari membuat NFT, membuat token. 2, Web3 Open Mic. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.